Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, telah kita jelaskan tentang penggunaan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Juga telah kita terangkan bagaimana cara menggunakan fihris-fihris buku-buku yang memuat indeks awal hadits. Dan kita telah terangkan bahwa di masa ini alhamdulillah banyak kemudahan dan perkembangan. Hampir setiap buku hadits itu ada fihris di akhirnya yang memuat awal riwayat hadits, awal riwayat dari sebuah hadits. Nah, dan dari buku yang penting untuk atau dari pembahasan yang penting kita bahas di sini adalah kita mengkaji tentang bagaimana cara mencari hadits itu dari temanya, dari maudhu' al-hadits. Karena dimaklumi kadang seseorang dia tidak memiliki matan hadits, dia tidak memiliki konteks dari hadits, dia hanya menghadirkan makna hadits, maknanya saja. Ya. Atau tema sebuah hadits. Maka ini kita memerlukan buku-buku yang menjelaskan tentang tema-tema hadits tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang tema, itu artinya kita berbicara tentang kandungan dari hadits itu. Kandungannya berkaitan dengan ilmu apa? Ini semuanya membantu. Apakah berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan ilmu fikih, berkaitan dengan pembahasan mustalah misalnya, pembahasan bahasa dan seterusnya. Ini tema-tema kita bisa mencari dengannya sebuah hadits. Ketika kita masuk di dalam pembahasannya, misalnya di pembahasan akidah, ada pembahasan tentang takdir misalnya. Kita ingin mengumpulkan hadits-hadits yang memuat tentang takdir. Iya. Maka ada buku-buku umum yang ditulis di dalam hal ini. Maksudnya buku-buku yang memuat ilmu itu secara umum, termasuk di dalamnya pembahasan takdir. Dan ada juga buku yang khusus ditulis tentang pembahasan takdir. Seperti Kitabul Qadar misalnya karya Al-Firyabi. Iya. Ataupun karya para ulama yang lainnya. Maka dengan mengetahui temanya ini, kita bisa mengarah dan bisa mencari kepada hadits tersebut. Di dalam masalah fikih misalnya, ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang tema. Ya. Misalnya hadits-hadits tentang bagaimana bacaan Rasulullah misalnya. Atau hadits tentang masalah menjaharkan basmalah misalnya. Ya, ini ada buku-buku khusus ditulis dalam hal ini, walaupun hadits-haditsnya secara umum ada di buku-buku hadits yang lain. Kalau misalnya kita buka Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutubul Arba, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, kita ketemukan di dalam buku itu disusun di atas bab-bab fikih yang memudahkan kita untuk memudahkan kita untuk mengetahui pembahasan atau tema yang kita inginkan.
Iya. Baik. Seperti misalnya, ya coba kita buka baik. Kita perhatikan misalnya Sahih Al-Bukhari. Ya. Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Ya, perhatikannya ini jilid satunya dari Sahih Al-Bukhari. Ya, kita melihat ya. Di fihrisnya, baik ini berarti cetakan yang 2 jilid sekaligus. Ya, ini ringkasan judul-judul buku yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dan ini sudah ditertib ya dengan huruful mu'jam. Kitabul Ijarah, Al-Ahkam, Akhbarul Ahad, Adab, Adan. Ya, tergantung kita membahas di pembahasan apa. Saya mencari sebuah doa. Ya, sebuah doa. Dan doa ini saya cuma ingat mananya, ada doa bangun tidur misalnya. Ada doa ketika akan tidur. Di mana saya ketemukan haditsnya? Ya. Kita cari di pembahasan tentang doa. Jelas ya? Di pembahasan tentang doa. Ada kitab Ad-Da'wat judulnya. Pembahasan tentang apa? Doa di Sahih Bukhari. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis tentang doa. Ya, kita bisa rujuk dulu walaupun dia bukan sumber asli. Tapi kita bisa rujuk dulu. Seperti Al-Adhkar karya Nawawi, Tuhfatud Dzakirin karya Syaukani. Kita bisa rujuk. Kalau mau langsung ke tempat doanya, ada buku-buku khusus yang disebut dengan sanadnya. Seperti misalnya Kitabul Adhkar, Amalul Yawm wal Laila karya Nasai, atau Amalul Yawm wal Laila karya Ibnu Sunni, atau Kitabud Du'a karya Tabarani, atau misalnya Kitabud Doa karya Ibnu Abi Asim. Ya, walaupun dia tipis ya bukunya. Ya. Jadi ada buku-buku doa, dia berisi dengan sanad. Ini yang saya sebutkan tadi, karya Nasai Ibnu Sunni, semuanya dengan sanad. Ya, jelas ya. Kalau kita ingin cari doa, kita buka buku itu. Doa. Ya. Kita ingin pembahasan misalnya tentang zakat. Hampir di setiap buku ada Kitabuz Zakah. Ya, Kutubus Sittah semuanya ada apa? Pembahasan apa? Zakatnya. Jadi kita bisa cari di dalam buku itu. Kita buka buku tersebut, kita periksa, kita cari hadits yang kita maksudkan. Maka dari tema ini, ya, kita bisa menemukan hadits yang kita maksudkan. Jelas ya?
Ya, kalau seorang punya matannya, dia punya matan hadits, maka dilihat matan itu. Pertama, dia bentuk beberapa kesimpulan fikih. Ya, kesimpulan fikih. Anggaplah misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah kalau dia menjual, pemurah kalau dia membeli, dan pemurah kalau dia melunasi hutang. Ya, kita punya lafaz hadits ini. Oh, saya sudah punya ancang-ancang mencarinya. Ini pembahasan menjual membeli, berarti ada pembahasannya di mana? Di Kitabul Buyu. Ya, saya cari di pembahasan jual beli. Ada di Sahih Bukhari haditsnya. Ya, di Sahih Muslim. Ya, dan kalimat terakhirnya ada idza iqtada, kalau membayar utang. Oh, ini mungkin ada di pembahasan berkaitan dengan masalah membayar hutang, membayar ad-duyun. Kita cari buku-buku pembahasan yang seputar itu. Jelas ya? Baik. Atau seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu ya ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahminya. Ini kalimat pertama, dilapangkan rezeki. Nah, ini bisa banyak pikiran sudah. Oh, mungkin dia ada di pembahasan Kitabul Buyu. Sebab jual beli pembahasan rezeki. Ya, ternyata memang Imamul Bukhari membawakannya di mana? Di Kitabul Buyu. Ya. Oh, ini mungkin ada kaitannya dengan masalah takdir. Ya, sebab dipanjangkan umur. Ya, ini hadits disebut di buku-buku yang menjelaskan tentang apa? Tentang takdir. Oh, ini hendaknya menyambung silaturahminya. Oh, ini ada di pembahasan adab. Dan Imam Muslim mengeluarkannya di kitab apa? Al-Bir Wassilah wal Adab. Pembahasan tentang adab. Jadi kita lihat tema hadits itu di mana. Ya. Jelas ya? Sama seperti sekarang, seorang menuntut ilmu misalnya, dia ingin khutbah Jumat. Dia pilih tema. Oh, sekarang hari ini saya ingin khutbah, temanya apa? Dosa berzina misalnya. Iya. Maka dia bisa membuka banyak buku dalam hal ini. Jelas ya? Bisa dia buka banyak buku. Kalau dia ingin sumber aslinya dengan sanad, maka dia buka buku yang dengan sanad. Kalau dia buka buku yang hanya disebut hadits dengan takhrijnya saja, ada buku-buku dengan takhrijh. Dia buka misalnya Riyadhus Shalihin. Dia buka bab manhiyat tentang larangan-larangan. Maka ada di situ. Atau dia baca kitab Al-Kabair karya Ad-Dahabi, atau yang dinisbatkan kepada Ad-Dahabi. Dia baca dosa tentang zina. Atau dia buka misalnya buku Al-Haythami Az-Zawajir fi Iqtira'il Kabair. Ini khusus buku membahas tentang dosa-dosa besar. Dia lihat di situ keterangan bagaimana hukum orang yang dosanya berzina misalnya. Atau dia buka buku yang berkaitan dengan itu. Iya. Ada buku-buku yang dimuat tentang dosa-dosa besar, pembahasannya mengarah ke sana. Apakah dia pembahasan berkaitan dengan adab, ya, berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan ini, itu kemungkinan ada pembahasannya di dalam. Jadi kita bisa membahasnya. Jelas ya? Seorang misalnya ingin mencari hadis tentang hari kiamat, ya, pembahasan tentang hari akhirat, maka dia bisa buka pembahasan-pembahasan. Ada buku khusus, ya, diterangkan. Seperti Al-Bukhari misalnya, dia membahas, ya, tentang apa? Di Kitabur Raqaiq, ya, pembahasan tentang raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati. Salah satunya diingatkan tentang hari kiamat. Ya, diingatkan tentang hari kiamat. Nah, dan ada bab khusus di sebagian buku pembahasan tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, di sebagian buku di Kutubus Sittah. Baik, kalau dia ingin tahu tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat, nah, bisa dia baca di Kitabul Fitan. Pembahasan tentang fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah sebelum terjadinya hari kiamat. Iya. Jelas ya? Baik. Dia misalnya ingin apa? Dia punya hadis misalnya tentang talak misalnya.
Ya, pembahasan talak. Maka dia cari di buku-buku yang memuat tentang talak. Jadi sebenarnya tema ini sangat mudah sekali. Memudahkan seseorang untuk mencari sebuah hadis. Yang penting dia sudah kenal sumbernya. Ya, maka sisa dia periksa buku-buku yang memuat tema. Ya. Jadi sekarang tugas kita adalah mengenal buku-buku yang sifatnya tematik. Ya. Kutubus Sittah semuanya adalah tematik. Sekarang kita lihat ya, saya mulai dari Kutubus Sittah. Ini Al-Bukhari. Ini Fihris ya, Al-Bukhari. Ya, kalau Sahih Muslim, ya, perhatikan ya, Fihris Sahih Muslim. Ini sih Sahih Muslim, Kitabul Iman. Dimulai dari Kitabul Iman. Kemudian Kitabut Taharah. Sebentar. Ya, Kitabut Taharah ya. Kemudian terus disebutkan tentang taharah. Ya. Selesai taharah banyak pembahasan. Ada pembahasan wudunya sampai pembahasan tayamum. Kemudian Kitabus Shalah, penjelasan tentang adan. Ya. Perhatikan, ini tema semuanya. Sahih Muslim juga dengan apa? Ada maudu'atnya, semuanya bertema. Terakhir Kitabut Tafsir. Di Sahih Muslim kitab apa? Tafsir. Jelas ya? Ini Sahih Muslim. Sunan Abi Daud. Ya, ini tema Sunan Abi Daud. Ada Kitabut Taharah, salat, zakat, ya, luqatah, manasik, nikah, Kitabut Talaq, Kitabul Siyam, Kitabul Jihad, Kitabul Dhahaya, Kitabul Sayd, Kitabul Wasaya, Kitabul Faraid. Ya, lengkap ya. Kita ingin cari pembahasan, kita lihat Abu Daud berbicara masalah apa. Ya. Di dalam sunannya. Ini pembahasan-pembahasan kitab yang ada di dalam Abu Daud. Jelas ya? Nah, ini memudahkan seseorang untuk mencari. Iya. Jadi dia kalau tidak ingat konteksnya, dia punya pembahasan di Sunan Abi Daud, misalnya, saya punya pembahasan tentang menuntut ilmu. Dia buka Kitabul Ilm. Iya. Dia buka apa? Kitabul Ilm. Ada beberapa pembahasan dalam Kitabul Ilm. Jelas ya? Baik. Berikutnya Sunan At-Tirmidzi. Baik, ini Sunan At-Tirmidzi. Ya. Ini tema-tema yang ada di dalam buku ini. Kitabut Taharah. Ya, dan seterusnya ya. Sampai Kitabul Ilal, ya terakhir memang di Tirmidzi di ilhaqnya, di mulhaqnya Kitabul Ilal. Ya. Tapi pembahasan Tirmidzi yang terakhir itu Kitabul Manaqib, berkaitan dengan manqabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kitabul Manaqib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini buku yang ke-46. Jadi kalau Kitabut Taharah itu satu kitab namanya. Kitabus Shalah itu kitab kedua. Ya, jelas ya? Jadi As-Sunan ini, Al-Jawami' was-Sunan itu seakan-akan banyak buku di dalam digabungkan. Ya. Sebagian dari si buku itu di tempat lain hanya dicetak satu tema saja. Misalnya pembahasan zuhud. Ya, zuhud ada di Kutubul Jawami' was-Sunan. Ada Kitabuz Zuhud di Sahih Bukhari. Ada zuhud di Sahih Muslim. Di Sunan Al-Arba'ah juga ada pembahasan tentang zuhud.
Tapi ada ulama yang mengkhususkan tema khusus untuk pembahasan zuhud. Seperti Az-Zuhud karya Ibnul Mubarak, karya Abdullah bin Ahmad, ya, karya Hannad ibn Sari, karya Waqi', ya. Banyak lagi buku-buku yang memuat tentang Az-Zuhud, khusus tentang pembahasan zuhud. Jelas ya? Pembahasan salat, ada buku khusus tentang pembahasan salat. Seperti Ta'zim Qadris Salat karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Seperti Kitabus Salah karya Al-Fadl bin Dukain Abu Nuaim. Ini dari sumber-sumber asli, semuanya dengan sanad. Iya. Maka seorang dengan mengenal buku, dia bisa mencari hadits apa saja. Iya. Jelas ya? Ini tadi pembahasan yang lurus-lurus saja, saya kasih contoh tadi. Ya, kalau pembahasan yang miring-miring juga bisa diketemukan. Ya, misalnya tentang hadits-hadits sufi misalnya. Ya, hadits-haditsnya orang Syiah. Hadits-haditsnya ini itu bisa diketemukan, ada tempat-tempat untuk mencarinya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui dalil-dalil mereka apa yang biasa mereka pakai. Jelas ya? Tumpunya hadits maudhu mau dicari, ada buku-buku khusus menerangkan tentang hadits maudhu. Sisa diingat, oh kemarin saya dengar ada yang menjelaskan keutamaan salat duha. Ya, haditsnya kelihatannya aneh. Siapa yang salat duha, dia mendapatkan pahala 70 orang nabi. Ya. Jelas ya? Ini sudah jelas palsu. Ya. Mendapatkan pahala 70 orang nabi. Nah, cara mencarinya mudah. Kita buka buku-buku yang memuat tentang hadits maudhu. Biasanya di buku-buku hadits maudhu itu ditartib dengan tartib apa? Ya. Tartib maudhu. Ya. Ditartib dengan tema. Oh, ada pembahasan tahara, salat tentang ini. Nah, kita buka pembahasan salat. Oh, pembahasan salat sunnah. Kita buka pembahasan salat sunnah. Ah, ada pembahasan salat duha. Kita baca hadits-hadits maudhu seputar salat duha. Jelas ya, kita cari. Kalau ternyata setelah dicari-cari tidak ketemu, ya, maka itu sudah pasti dikatakan haditsnya apa? Haditsnya palsu, tidak ada asalnya. Sebab tidak ada di mana? Di buku-buku. Ya. Di buku mana pun tidak diketemukan. Ya. Jelas ya? Nah, ya di sebagian orang ada yang meriwayatkan, ya, man aqama maulidi halat lahu syafaati. Siapa yang melakukan maulidku, maka halal baginya syafaatku. Ya. Ini masyhur ya di kalangan para pencinta maulid. Ya. Ditanya, di mana itu haditsnya? Siapa yang riwayatkan? Ya. Katanya itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya. Jelas ya? Nah, diperiksa musannaf Abdul Razzaq, tidak ada hadits itu. Berarti ini termasuk apa? Termasuk kedustaan. Ya. Jelas ya? Termasuk kedustaan terhadap Abdul Razzaq As-San'ani. Ya, kadang seperti itu mereka berkata, oh ini diriwayatkan ini, diperiksa tidak ada. Ya, dan ada hadits, buku-buku khusus menjelaskan hadits-hadits yang tidak ada asalnya. Ya, kalau kita baca sebuah hadits, ada buku, oh ini tidak ada sanadnya, kita cari-cari nggak ada. Kita baca buku yang khusus menjelaskan tentang hadits yang tidak ada asalnya. Ya, mungkin ada seorang imam yang menerangkan, oh ini hadits tidak ada asalnya. Jelas ya, tidak ada asalnya. Baik, dan tadi saya berikan rujukan satu buku ya, yang fihris hadits-hadits dhaif dan maudhu' itu. Itu mengumpulkan seluruh tema pembahasan seputar hadits apa? Seputar hadits dhaif dan maudhu'ah. Bisa diketemukan di situ insyaallah. Baik. Jadi ingin mencari apa saja itu lengkap pembahasannya. Iya. Karena itu, ya. Komitmennya dalam ilmu ini, dalam ilmu hadits betul-betul sangat detail. Ya. Dan inilah yang sebenarnya yang menakjubkan. Dan dimaklumi ya bahwa hadits Rasulullah itu terjaga. Hadits Rasulullah itu apa? Terjaga. Sebagaimana sunnah, sebagaimana Al-Quran terjaga, hadits Nabi juga terjaga. Ya, dan ini sekilas penggambaran tentang ilmu hadits, bagaimana hebatnya ilmu hadits itu menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada yang berdusta di tengah lautan di sana, dia bilang Rasulullah bersabda begini, dia sendiri, tidak ada orang yang hadir. Kata Imam Syafi'i, besok paginya sudah tersebar di tengah manusia bahwa si fulan berdusta di tengah lautan. Ya. Ini penggambaran ya, betapa canggihnya ilmu hadits itu. Sehingga apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi bisa diperiksa, benar atau tidak. Itu berasal dari Nabi atau tidak. Iya. Ingin dia masukkan kalimat di dalam sebuah hadits, satu kalimat, satu kata, tidak ada di dalam hadits itu, bisa diketahui apakah benar kata itu ada atau tidak. Jelas ya? Apakah benar kata itu ada di dalam hadits atau tidak. Nah, disinilah keistimewaan ilmu hadits. Dan inilah tugasnya para ulama di hadits. Ya, karena itulah mereka yang menjaga agama ini, dan mereka yang apa? Dan mereka yang menjaga hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang ingin membuat kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, ini sekilas ya penggambaran tentang tema, dan masih ada satu pembahasan terakhir. Adzan dulu. Baik. Jadi saya sudah terangkan bagaimana jalan untuk mentakhrij sebuah hadits, mengeluarkan hadits itu menyandarkan kepada sumber-sumbernya. Dan tentunya di pembahasan ini sebagaimana yang saya terangkan setelah saya singgung di awal pertemuan, bahwa kita hanya menekankan pada bagaimana cara seorang itu mencari hadits, mengeluarkannya dari sumber aslinya. Adapun tentang menghukumi sanadnya, memberikan hukum, mempelajari sanadnya, ini pembahasan lain ya. Ini kita masuk di pembahasan tentang dirasatul asanid. Ya, sebenarnya ada kaitannya dengan takhrij, sebab takhrij juga penjelasan hukum. Ya, namun untuk mempelajari sebuah sanad, memeriksa sebuah sanad, ini perlu pelajaran khusus. Dan insyaallah taala mudah-mudahan dimudahkan di kesempatan lain. Cuma di sini saya ingin menutup pembahasan kita tentang takhrij
Yaitu saya ingin perkenalkan beberapa buku yang memang ya penulisnya itu mentakhrij hadits-hadits. Dan ini yang merupakan contoh-contoh bagi siapa yang ingin mentakhrij. Ya, contoh-contoh bagi siapa yang ingin melakukan apa? Takhrij. Baik, ini buku di depan saya. Buku Nasbur Rayah li Ahadits Al-Hidayah karya Az-Zailai. Karya Al-Hafidz Az-Zailai. Iya. Baik, kita coba lihat buku Nasbur Rayah. Perhatikan Nasbur Rayah li Ahadits Al-Hidayah. Karya Al-Allamah Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zailai Al-Hanafi. Ya, jadi yang pertama yang harus diketahui, ini bukunya siapa? Orang-orang Hanafiyah. Jadi Nasbur Rayah ini ya matan Al-Hidayah ini matan dari matannya apa? Buku fikihnya orang-orang Syafi'iyah. Yang kemudian di dalam buku ini ya, di dalam buku ini disebutkan beberapa hadits, banyak hadits oleh penulis Al-Hidayah. Ya. Kemudian hadits-hadits itu ditakhrij oleh Az-Zailai. Diterangkan kedudukannya, diterangkan siapa yang mengeluarkan. Saya beri contoh misalnya. Ini Az-Zailai ya. Az-Zailai Kitabut Taharat. Ya. Ini judul Al-Hidayah, Kitabut Taharat. Beliau katakan di dalam Kitabut Taharat ada banyak hadits disebutkan oleh penulis. Salah satunya hadits pertama. Ya. Ini Kitabut Taharat saja, hadits pertama ini. Ya. Jadi Kitabut Taharat berapa hadits semua jumlahnya? Kita lihat. Hadits terakhirnya nomor berapa? Ya. Ini hadits ke-11 ya, tapi dalam bab apa? Ke-11-nya. Baik, jadi ini masih ditertib lagi fihrisnya ini. Apa fihris temanya masih kurangnya di penulisannya. Kita lihat ya fihris tema. Jadi ini hadits taharah. Terdapat di dalamnya sekitar 700 hadits. Pembahasan taharahnya. Ya, 700 hadits ini ditakhrij semua oleh siapa? Az-Zailai. Hadits pertama, hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subata qaumin fabala qa'iman wa tawadda wa masaha ala nasiyatihi wa khuffaihi. Ya, begitu ya lafadznya di mana? Di dalam kitab Al-Hidayah. Maka Az-Zailai mentakhrij, mengeluarkan hadits ini. Kata beliau, qultu hada haditsun murakkabun min haditsaini. Ini yang beliau sebutkan dari Al-Mughirah itu disusun dari dua hadits. Jadi dua konteks hadits dia gabungkan jadi apa? Jadi satu. Dari mana dia bisa tahu Az-Zailai? Ditahunya dari apa? Dari takhrijnya. Ya, beliau bawakan dulu. Rawahum Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan penulis menjadikannya satu hadits. Adapun mengusap di atas nasi dan khuffain, itu haditsnya akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. An Urwa ibn al-Mughirah an abihi Al-Mughirah bin Syu'bah anna Nabi tawadda wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah wal khuffain, intaha. Jelas ya? Dia selesaikan dulu riwayat tentang mengusap dulu. Kemudian kata beliau, rawahu at-Tabarani fi mu'jamihi bi hadzal isnad wa lam yadhkur fihi al-imamah wa wahima Ibn al-Jawzi fi kitab at-Tahqiq fa azza hadzal hadits ila sahihain wa laysa kadzalik bal infarada bihi Muslim. Perhatikan. Ya, di sini takhrijnya dia terangkan siapa yang mengeluarkan, ya siapa yang mentakhrij, kemudian dia ingatkan kesalahan Ibnu al-Jauzi di kitab at-Tahqiq. Ya. Ini dari bentuk ya, bagaimana dia meluruskan. Wa ta'aqqaba alaihi sahibut tanqih. Sahibut tanqih yaitu Ibnu Abdul Hadi. Ya. Memberikan ta'qib terhadapnya. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Abi Ma'qil. Ya, an Anas. Ra'aitu Rasulullah yatawadda wa alaihi imamah qatriyah fa adkhala yadahu min tahti al-imamah dan seterusnya. Intaha. Wa sakata anhu Abu Dawud. Tsumma al-Mundhir fi mukhtasarihi. Maksudnya sakata di sini hukum ya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan kalau Abu Dawud diam, berarti haditsnya itu hukumnya apa? Hasan. Tapi itu pendapat yang tidak kuat ya. Yang benarnya yang Abu Dawud diam itu macam-macam. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Nah, demikian pula warawahul Hakim fil Mustadrak wa sakata anhu. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan beliau diam. Wa qala hadha haditsun sahih. Wa lam yakun isnaduhu ala syartil kitab. Fa inna fihi lafdatan ghariba wa hiya annahu masaha ba'da ra'sihi wa lam yanfadil imama, intaha. Jelas ya, ini hadits yang pertama tentang mengusap di atas ubun-ubun dan kedua sepatu. Adapun yang kedua kata beliau hadits as-subata
Qalbul qa'iman rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Qala dibawakan sanadnya Ibnu Majah. Ya, setelah itu ya, beliau katakan ya, dibawakan ininya, setelah itu beliau katakan wa hadits Hudzaifah hada akhrajahu al-Bukhari wa Muslimin. Bukhari dan Muslim juga keluarkan, tapi dengan lafaz yang lain atau dengan jalan yang lain, dibawakan lagi jalannya. Ya, perhatikan ya, bagaimana dia mentakhrij sampai selesai. Selesai hadis pertama, pindah lagi hadis kedua. Ini kitab siapa? Kitab Az-Zailai Nasbur Rayah. Nah, ini termasuk buku penting. Ya, terdapat ya, Zailai ini semasa dengan siapa? Al-Iraqi. Bahkan disebutkan bahwa beliau ini dengan Al-Iraqi saling menukar faidah. Jadi Az-Zailai diketahui kerja takhrij ini. Al-Iraqi juga beliau kerja mentakhrij apa? Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Maka fawaid yang dimiliki oleh Az-Zailai dikirim ke Al-Iraqi berkaitan dengan Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi sendiri memberi faidah kepada siapa? Az-Zailai berkaitan dengan hadits Al-Hidayah ini. Jelas ya? Ini termasuk buku yang merupakan contoh di dalam takhrij dan hendaknya menjadi perhatian kita dan sumber rujukan kita juga ketika kita membahas sebuah hadis. Selesai ya Al-Hidayah. Kemudian yang kedua, buku Ad-Dirayah fi takhrij ahadits Al-Hidayah. Ini karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ulama Syafi'i. Ya, tapi beliau juga mentakhrij bukunya orang-orang Hanafiyah. Karena beliau terangkan di muqaddimah, di pendahuluan buku, ya, bahwa datang kepada beliau sebagian dari orang-orang Hanafiyah, ya, meminta agar supaya Al-Hafidz memberikan faidah untuk kitab mereka Al-Hidayah. Maka Ibnu Hajar pun meringkas Nasbur Raya itu dan menambah di dalamnya. Jadi Ad-Dirayah ini fi takhrij ahadits Al-Hidayah ini oleh Ibnu Hajar diringkas dari siapa? Dari Nasbur Rayah. Ya, kemudian Ibnu Hajar sendiri menambahkan di dalamnya faidah-faidah tambahan. Baik, kita lihat ya contoh. Baik. Ya, kita lihat hadis yang pertama. Ya, hadis Al-Bisatah, hadis As-Sabatah, rawahu As-Subatah, rawahu Ibnu Majah min hadis Syu'bah an Asim an Asim huwa Ibnu Abi Nujud an Abi Wail an Al-Mughirah. Diterangkan Al-Amash. Intaha. Qultu wafaqa Asiman alaihi Hammad bin Abi Salamah kama bayantuhu fi Syarh At-Tirmidzi. Wa qala Asim innal Amash hafizahu laysa bimakbul li muwafaqatil Mansur. Wahuma ahfad min Asim wa Hammad. Ya, jadi ini tambahan ya, tambahan Ibnu Hajar. Tidak ada tadi di buku Az-Zailai. Jelas ya? Kemudian yang kedua, adapun hadits al-masah 'alal khuffain akhrajahu Muslim. Ya, dia takhrij juga sama, diringkas. Tapi Ibnu Hajar di sini lebih meringkas. Dia lebih apa? Meringkas. Ya. Jadi bawakan kesimpulan-kesimpulannya. Baik. Tapi tentunya kalau kita baca di Nasbur Raya, kita cocokkan juga dengan Al-Hidayah, maka ini tentunya akan lebih lengkap. Jelas ya? Kemudian buku yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini. Ya, kitab Ibnu Hajar At-Talkhis Al-Habir.
Baik, ini salah tulis ya di ininya. Ini sering orang salah tulis ya, dia baca, dia tulis Talkhis Al-Habir. Ini keliru ya. Harusnya dibaca At-Talkhis, pakai alif lam bacanya. Jelas ya, At-Talkhis Al-Habir. Kemudian pakai ha biasa. Bukan pakai kha. Ini sering salah baca. Habir. Harusnya At-Talkhis Al-Habir. Baik, ini buku Ibnu Hajar ya. Dia dicetak 4 jilid. Nah, buku At-Talkhis ini karya Ibnu Hajar rahimahullah. Ini termasuk buku penting dan rujukan yang sangat penting di sini. Karena At-Talkhis Al-Habir ini perhatikan ya, salah cetak ini. Ini sudah mencetak buku tapi dia keliru lagi nulisnya. Ya. At-Talkhis harusnya pakai alif lam. At-Talkhis Al-Habir. Baik, judul lengkapnya At-Talkhis Al-Habir fi takhrij ahadits Syarh Al-Wajiz Al-Kabir. Syarh Al-Kabir ini buku di fikih Syafi'i. Karya Abdul Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Iya. At-Talkhis ini diringkas oleh Ibnu Hajar dari beberapa buku. Yang pertama buku guru beliau Ibnul Mulakkin. Judulnya Al-Badrul Munir. Kemudian guru beliau juga Ibnu Jama'ah. Demikian pula diringkas dari cucu Ibnu Jama'ah Badruddin dan Abu Umamah An-Naqqash dan buku Az-Zarkashi. Buku apa? Az-Zarkashi. Nah, yang Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkas buku beliau ini diringkas dari 2 ya. Ya, jadi dari buku Al-Badrul Munir karya siapa? Ibnul Mulakkin. Ya, karya Ibnul Mulakkin. Beliau ringkas. Kemudian beliau sebutkan juga ada Ibnu Jama'ah, Abu Umamah An-Naqqash. Ya, ada Az-Zarkashi 4, Az-Zarkashi. Nah, kemudian beliau terangkan bahwa buku gurunya Ibnul Mulakkin, ya, beliau puji, kemudian beliau terangkan bahwa beliau meringkas juga dari buku Ibnul Mulakkin. Dan buku Ibnul Mulakkin ini sudah dicetak ya, Al-Badrul Munir. Ya, termasuk rujukan yang sangat penting sekali. Sebenarnya adanya talkhis ini, buku At-Talkhis ini tidak mencukupi ya untuk kita tidak membaca buku siapa Ibnul Mulakkin. Ya, sebab buku Ibnul Mulakkin banyak sekali faedah di dalamnya. Ya, baik, nanti kita akan buka buku Ibnul Mulakkin. Ya, ini perhatikan ya buku Ibnu Hajar ini. Nah, contoh hadis ya, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda min bi'ri Buda'ah. Kata beliau Asy-Syafi'i, Ahmad, Ashabus Sunan, Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi min hadis Abi Sa'id. Perhatikan ya bagaimana beliau takhrij. Dari hadis Abu Sa'id dia bawakan lafadznya. Wa qala, maksudnya Tirmidzi berkata, wa jawada Abu Usama, dibawakan silam pendapat. Tambih. Kemudian dia terangkan mana sebagian dari hadisnya. Jelas. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan beliau takhrij. Ya, begini ya tariqah Ibnu Hajar di dalam apa? At-Talkhis. Dan ini termasuk buku penting. Siapa yang membaca di buku fikih, ya maka ini termasuk buku yang hendaknya dia rujuk. Dia periksa. Baik, sekarang kita lihat Al-Badrul Munir. Al-Badrul Munir sudah dicetak dalam 10 jilid. Nah, perhatikan ya Al-Badrul Munir. Ibnul Mulakkin luar biasa di sini di buku ini. Ya, tampak sekali nafas beliau yang panjang di dalam ilmu hadis. Ya. Ya, perhatikan. Ini hadis yang pertama. Al-bahru huwa at-tuhuru ma'uhu. Kata beliau ada hadis yang jalil. Ya. Marwiyun min turuq. Diriwayatkan dari banyak jalur.
Yahduruna minha tis'ah. Yang hadir di sisi kami sekarang ada 8 jalur. Apa ada 9 jalur? Dia bawakan jalur pertama. Siapa yang meriwayatkan? Ya, perhatikan takhrijnya ya, panjang. Ya. Dikomentari satu persatu. Jalur pertama dikomentari, dibawakan ucapan a'immah. Ini luar biasa buku Ibnu Mulakin ini. Ada nukilan-nukilan dari buku tertentu, kita tidak pernah lihat buku itu kecuali di sini. Jelas ya? Dan ini termasuk buku yang penting, Al-Badrul Munir. Baik. Selesai ya Al-Badrul Munir. Nah, ini saya sebutkan bahwa ini termasuk buku-buku takhrij. Yang paling mudahnya bagi kita sekarang ini, kita lihat buku Syekh Al-Albani yang merupakan rujukan orang-orang di masa ini. Ini kitab Irwaul Ghalil karya Syekh Al-Albani. Irwaul Ghalil bi takhrij ahadits Manaris Sabil. Ya, dicetak 9 jilid ya. Ya, lihat tariqah beliau di dalam mentakhrij. Hadits pertama hadits babul ani, bab yang kedua ya, hadits ke-27. Hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala min Jafna. Kata beliau sahih. Akhrajahu Abu Dawud Ibnu Majah. Min hadits Abdullah bin Abbas qala iktasala ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafna. Selesai. Kemudian kata beliau akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Qultu, ini talik dari Syekh Albani. Wa isnaduhu sahih kama fassaltuhu fi sahih Abi Dawud. Ya, karena beliau lebih dahulu bikin sahih Abi Dawud baru bikin buku ini. Karena sudah dikerja di sahih Abi Dawud, beliau kasih rujukan ke sana. Dan sahih Abi Dawud sudah dicetak ya. Sudah dicetak. Nah, lihat bagaimana beliau mentakhrij. Setelah beliau bawakan sanadnya di atas, beliau katakan walahu syahid min hadithi Ummu Hani. Dia punya syahid. Jadi ada matan yang semisal dengan itu, tapi dari sahabat lain. Bukan dari Abdullah bin Abbas, tapi dari Ummu siapa? Ummu Hani. Beliau bawakan riwayatnya, ditakhrij, dihukumi sanadnya. Iya. Jelas ya, dihukumi sanadnya. Ini termasuk keistimewaan Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Jelas ya? Cuman sekali lagi saya katakan membaca dari buku Syekh Al-Albani ini penting dan membantu sekali seorang penuntut ilmu. Tetapi harus diketahui bahwa seorang membaca dari buku-buku ulama terdahulu itu juga lebih penting. Karena dia akan melihat nanti bagaimana ulama terdahulu itu merangkai hadits-hadits. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengambil dari ulama terdahulu juga. Jelas ya? Kalau begitu kita harus Kita harus menyeimbangkan. Tapi memang di kerjaan Syekh Al-Albani itu lebih mudah dipahami. Cara beliau merangkai lebih mudah. Iya. Baik, antum lihat ya. Ini takhrij Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Irwaul Ghalil ini 9 jilid. Iya. Jilid 9-nya adalah Fihris. Nah, terakhirnya babul iqrar. Karena dipikir Hanabilah paling terakhir ada pembahasan apa? Iqrar. Ya. Jadi jumlah hadits yang beliau takhrij semuanya ada 2.707 hadits. 2.000 berapa? 707 hadits. Baik. Iya. Jadi siapa yang ingin belajar di dalam takhrij dan benar cara mentakhrijnya, hendaknya dilihat para ulama itu di dalam merangkai, di dalam mentakhrij. Ya, kemudian takhrij itu ada cara menyusunnya ya. Jadi sekarang kalau kita sudah dapatkan hadits misalnya, sudah banyak sumber kita dapatkan. Masya Allah, karena kita sudah punya banyak wawasan tentang buku, ya kita bisa cari di Kutubus Sittah, bisa cari di Masanid, bisa cari di buku Sunan, bisa cari di Ajazah Hadithiyah, bisa cari di sini, di situ. Banyak sekali pembahasan kita bisa cari. Akhirnya kadang satu hadis kita dapatkan mengeluarkannya 20-30 orang misalnya dari penulis. Bagaimana cara merangkainya, menyebutnya? Nah, ini juga termasuk pendidikan penting.
Sebab cara menyebut buku itu kadang dilihat dari umurnya dulu, umur penulis. Yang mana lebih dahulu? Tentunya yang meninggal tahun 200 lebih dahulukan disebut daripada yang meninggal tahun berapa? 400. Imam Ahmad lebih didahulukan penyebutannya dari siapa? Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Al-Hakim didahulukan dari siapa? Al-Baihaqi, karena Al-Baihaqi murid dari Al-Hakim. Jelas ya? Jadi kalau sebut hadits dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, maka katakan dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jangan sebut Baihaqi dulu kemudian apa? Al-Hakim. Iya. Jelas sampai sini? Demikian pula kalau dia ada di Bukhari dan Muslim, maka Bukhari dan Muslim dulu dia sebut. Ya. Kalau dia ada di Kutubul Arba'ah, Kutubus Sittah, sebutkan dulu Kutubus Sittah, sebab ini yang paling masyhur. Setelah itu baru sebut Musnad Imam Ahmad. Betul Imam Ahmad tingkatannya di atas Al-Bukhari, betul. Jelas ya? Tapi dari sisi tertib, Kutubus Sittah, Kutubus Sittah lebih banyak ditekuni dan dikenal. Karena itu kita beri rujukan ke situ. Ini akan memudahkan orang-orang yang membaca. Tapi bagi siapa yang ingin mendahulukan Imam Ahmad, boleh saja. Dia ukur dengan tabaqat. Tapi kalau misalnya hadits itu diriwayatkan juga oleh Abdur Razzaq, oleh Ibnu Abi Syaibah, maka didahulukan Abdur Razzaq disebut. Sebab Abdur Razzaq guru siapa? Guru Imam Ahmad. Jelas ya? Demikian. Jadi dalam tertibnya kadang kita melihat kepada tabaqatnya. Kadang kita melihat kepada kesahihan bukunya, penerimaannya di kalangan manusia. Ini cara-cara untuk menyusun nanti di dalam mengatur tertibnya. Dan ini semuanya perlu latihan sebenarnya. Tapi tidak mungkin ya saya beri satu orang, tiap orang saya kasih satu hadits kemudian dia cari. Ya. Jelas ya? Dan ini daurah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita bahas di dalam daurah ini walaupun singkat dan ringkas seputar masalah takhrij dan ilmu mustalah, namun saya berharap mudah-mudahan hal tersebut ada manfaatnya untuk kita semua. Dan dengan ini saya anggap pembahasan dan materi kita sudah selesai. Ya. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji selalu bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua, dan semoga ini menjadi batu loncatan untuk kita semua untuk semakin naik ke atas jenjang yang baik dan lebih baik di dalam menuntut ilmu. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menegakkan agamanya, yang membela agamanya, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta di dalam menyebarkan dan di dalam membelanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala alam.